Artinya harus diidentifikasi di situ benturan kepentingannya apa ini, dan itulah fungsinya Pokja 5. Pokja 5 ini digawangin oleh koordinator PKSE. Di situ melibatkan memang orang-orang yang bisa ada powernya juga di situ. Ya, kalau cuma nggak digawangi dengan orang yang gitu nanti ya tetap aja kepentingan ada. Ya. Dan bagaimana ketika beliau ingin istilahnya memberi laporan atau mengajukan, itu bisa kemana aja, Pak? Siap, ya, terima kasih. Dengan adanya kita WBK, di situ ada namanya Pokja 5. Pokja 5 itu adalah Pokja pengawasan. Dan di situ mereka di Pokja 5 itu termasuk salah satu rencana kerja Pokja 5 adalah di situ membentuk whistleblowing. Nah, itu juga ada. Termasuk adanya lagi kotak saran dan kotak ini. Semuanya ada di pelayanan, ada kotak itu. Dan yang lebih utama lagi, sekarang nggak bisa ketahuan. Kalau masukkan ke kotak mungkin nanti ketahuan namanya besok. Nah itu. Nah sekarang apa? Ada yang ini. Nah sekarang monggo nanti ditulis di sini website KKP Panjang. KKP Panjang BDL.com. Nah monggo nanti itu ditulis KKP Panjang BDL.com, itu juga termasuk sarana. Kalau di situ kan tidak ketahuan. Tadi habis pelayanan ada salah satu karyawannya yang main mata. Monggo silahkan dimasukkan di situ. Dan kita sudah ada bilik aduannya. Nah, itu bilik aduannya ada di situ di KKP Panjang BDL.com itu. Dan nanti oleh Pokja 5 setiap hari akan dievaluasi, akan ditarik. Kalau emang ada itu, nanti insya Allah melalui web itu juga akan kami sampaikan kalau emang betul akan kita laksanakan penelusuran, dan kalau emang betul nanti akan tindak lanjutnya akan kami share ke website itu juga. Jadi jangan takut. Yang melakukan aduan ini tadi karena ketidakpuasan dirahasiakan pasti di situ kan rahasia, karena kan tidak ketahuan di web. Nah, di situ monggo silahkan diadukan aja, dan nanti hasilnya secara transparansi akan dianalisis dan akan tindak lanjutnya akan disampaikan oleh Pokja 5 melalui web tersebut. Jadi kan sebenarnya cukup terbuka, tapi mungkin masyarakat belum tahu kemana dan takut. Ternyata tapi melalui web ini monggo silahkan. Ya, insya Allah nanti akan kita laksanakan. Kalau di WBK sendiri itu kan Pak ada banyak Pokja ya Pak, dari mulai 1 sampai 6. Nah dari Pokja sendiri kalau istilahnya garis utamanya apa sih Pak, dari mulai Pokja 1 sampai Pokja 6 itu mengurusi apa? Nah itu semuanya sebenarnya intinya tim pembangunan ZI atau yang sudah dimasukkan dengan SK WBK itu adalah sebagian dari program untuk pembangunan Z ini supaya bisa berjalan. Nah itu emang tadi sudah kami sampaikan secara awal ada 6 Pokja. Dimulai dari sekretariat, emang di situ sebelum ada Pokja itu ada sekretariat. Sekretariat untuk inti-intinya ya Pak. Sekretariat itu yang supaya bagaimana mendorong Pokja ini supaya bisa jalan sesuai dengan ininya. Nah Pokja itu mungkin sedikit gambaran aja garis besarnya karena ini ada 6 banyak. Nah Pokja 1 itu adalah manajemen perubahan. Perubahan yang ada di KKP Panjang ini mulai dari inovasi dan lain sebagainya itu semua adanya di Pokja 1. Makanya Pokja 1 itu dari tim-tim, dan ini kalau nggak salah diketuai oleh Bu Nina. Di situ ada menciptakan Mars WBK. Di situ mencerminkan di Mars WBK itu adalah KKP Panjang sudah tidak menerima korupsi dan ini lagi. Semangat untuk menuju WBK itu yang lagunya sudah ada, dan itu khusus WBK KKP Panjang. Harusnya itu enggak ada itu Pak, sudah ada di YouTube, bisa diperdengarkan juga mungkin ya Pak. Silakan. Itu yang pertama untuk itu. Ada juga di Pokja 1 budaya kerja kita. Jadi KKP Panjang ini mempunyai budaya kerja melalui tim Pokja 1 adalah seperti budaya kerja kita adalah berikhtiar. Nilai-nilai yang dipakai ya Pak ya. Nilai-nilai betul. Nah di situ ada berikhtiar dan yang lain-lain. Nah itu tadi Pokja 1 adalah manajemen perubahan. Dan di situ tiap tahun secara bebas, secara pure juga memilih agen perubahan. Jadi AOC itu apa ya? Betul.
Nah, itu sudah dipasang spanduknya dan lain-lain. Harapannya AOC ini tiap tahun bertambah. Jadi tahun pertama sudah ada 3 AOC, tahun ini 3 AOC. Jadi nanti harapannya seluruh karyawan-karyawati pegawai KKP kelas 2 Panjang itu jadi AOC. Jadi agen perubahan, nggak ada masa kadaluarsanya, enggak. Jadi yang sudah kemarin dipilih, tahun ini dipilih lagi beda orang. Jadi yang lalu juga tetap menjadi AOC terus. Yang sekarang juga menjadi AOC sekarang. Jadi agen perubahan itu adalah orang-orang teladan yang memberikan banyak perubahan di kantor, gitu ya Pak ya? Betul. Dalam pembangunan wilayah bebas korupsi. Iya, jadi sudah dipilih ya di situ mulai aktif, kedisiplinan, yang lain-lain, sampai di dalam, karena mereka juga pelaksana. Di dalam pelaksanaan kegiatan kesehari-hari pun ya harus menunjukkan itu bahwasanya dia berubah menjadi mentor atau motor untuk merubah dari yang dulu mungkin masih ada sedikit lirak-lirik, sekarang ya sudah enggak lagi termasuk di situ. Itu adanya di AOC itu ya Pak ya, sebagai agen perubahan. Itu untuk yang di Pokja 1. Ya, Pokja 2. Pokja 2 ini adalah tata laksana. Nah, di dalam tata laksana ini Pokja 2 ini bagaimana kantor ini sesuai dengan tupoksi yang ada. Makanya Pokja 2 itu dipenuhi dengan SOP yang ada. Ada lebih dari 300 SOP dan itu masih terus berkembang. Ini awal diinventarisasi oleh Ketua Pokja 2 itu sudah mulai di atas 200 dan itu tiap tahun juga direview mana SOP yang sudah kadaluarsa atau kurang relate di lapangan. Nah, setelah dievaluasi nanti akan muncul. Seperti sekarang, kemarin itu kami lihat agak banyak karena sudah mulai pandemi dan yang lain-lain. Jadi SOP tentang pandemi COVID ini banyak. Ditambah juga ya Pak ya, di-update lah ya Pak ya. Dengan harapan apa? Apa hubungannya SOP ini dengan WBK? Nah, harapannya dengan SOP yang sudah tertera, dipajang, masyarakat tahu, tidak ada lagi celah kerjaan yang tidak sesuai dengan SOP, ujung-ujungnya menimbulkan celah untuk korupsi ini tadi. Arahnya ke sana ya Pak. Di situ arahnya. Jadi kalau sudah SOP-nya benar, SOP-nya dilakukan sesuai dipahami, apalagi nggak ada lagi celah. Betul. Karena dengan SOP yang sudah sesuai dengan yang ini tadi, dan emang ASN itu diharapkan mendapatkan penghasilan resmi yakni dari gaji dan tunjangan kinerja itu tadi. Silakan dengan gaji dan tunjangan kinerja melaksanakan SOP yang sesuai tanpa ada embel-embel lain. Itu harapannya. Nah, itu untuk Pokja 2 ya Pak. Untuk Pokja 3 sendiri khususnya? Pokja 3 adalah SDM. Nah, di situ mengenai sumber daya. Sumber daya kita. Karena itu juga sangat berhubungan dengan keberhasilan tim zona integritas ini juga. Karena apa? Karena kalau SDM tidak kompeten, ujung-ujungnya yaitu tadi semuanya akan diatur, ujung-ujungnya arahnya ke situ, paham kan? Nah, harapnya dengan kompetennya SDM dan di sini pun ada kayak trade analisis, kebutuhan untuk pelatihan, need analisis itu ada TNA-nya dari Pokja 3 ini. Begitu hasil analisisnya nanti memunculkan emang siapa dan apa yang harus dia tingkatkan kemampuannya. Dengan begitu ya harapannya seperti balik lagi itu tadi. Jadi orang-orang kompeten yang ada di KKP ini yang bisa menunjukkan skillnya maksimal ya Pak. Skillnya maksimal dan ujung-ujungnya ya balik lagi. Itulah tujuan dari WBK. Jadi wilayah bebas korupsi ini profesional dan bebas dari itu tadi pungutan dan oknum lah. Itu tadi oknum. Karena oknum itu kadang-kadang diawali dengan ketidakprofesionalan itu tadi. Makanya di sini di Pokja 3 pembangunan semua SDM diberikan pengetahuan dan juga pembangunan ya Pak. Terus kalau Pokja 4 sendiri Pak? Nah, Pokja 4 itu akuntabilitas. Akuntabilitas itu di sini tentang bagaimana KKP ini pelaporannya, bagaimana pengarsipan, dari di situ gitu semuanya. Ya. Jadi mulai dari akuntabilitas itu mulai dari perencanaan. Jadi kan harus direncanain. Perencanaan, pelaksanaannya terakhir sampai evaluasi. Evaluasi itu ada di akuntabilitas itu. Bagaimana monitoring tiap bulannya. Jadi ada monef bulanan itu ya Pak. Jadi KKP ini sudah kita rencanakan contoh anggaran untuk haji sekian. Nah, nanti pada saat pelaksanaannya di monef berapa. Nah, setelah monef akhirnya harus ada akuntabilitasnya. Jadi berapa persentase keberhasilan atau penyerapan yang dilakukan efektivitasnya berapa.
Jadi kalau diserap dengan nilai penyerapannya berapa, kegiatannya berapa, itulah nanti ada efektivitas kinerja. Nah di situ Pokja 4 ini benar-benar harus ini, karena ya semua yang kita laksanakan harus dimonitoring benar-benar ya Pak, akuntabilitas ini. Yang namanya bebas dari korupsi. Karena seberapapun rupiah yang dikeluarkan harus efektivitas sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Insya Allah di situ Pokja 4 yang jalan. Nah, di situ tadi. Kalau untuk Pokja 5 sendiri? Nah, Pokja 5 itu adalah pengawasan. Jadi semuanya kegiatan di kantor ini nggak ada ininya, harus ada pengawasannya. Karena kalau nggak ada pengawasan, yang namanya ini kadang-kadang kebablasan dan jadi sedikit disinggung kan Pokja 5 itu pengawasan, di situ ada whistleblowing tadi, unit pelaporan dan sebagainya, ya, melalui apa namanya kotak saran. Kotak saran ada pula di web ya Pak. Rutin tiap bulan apa namanya dievaluasi. Dan hasilnya nanti kami mohon untuk Pokja 5 di-share di website tadi biar semuanya tahu. Dan ada juga sedikit kami singgung, mungkin namanya kantor, ada benturan kepentingan antara pimpinan atau antara staf atau antara apa saja. Disitulah letaknya Pokja 5. Ada di situ. Jadi tiap tahun itu benturan kepentingannya diidentifikasi, pemecahannya masalah bagaimana, ada benturan kepentingan di situ. Semua di situ dijelaskan lah Pak ya. Termasuk SPIP, maturitas ada di situ. Semuanya di Pokja 5 Pokja 5 itu pengawasan. Jadi hal-hal yang memungkinkan adanya benturan-benturan atau kesulitan untuk pelaksanaan profesionalisme dan tanpa pungutan itu tadi, di situ harus diawasi. Kalau hal-hal semacam itu tidak dikurangi, nanti ada KKN di situ. Makanya harus diidentifikasi di situ benturan kepentingannya apa ini, dan itulah fungsinya Pokja 5. Pokja 5 ini digawangin oleh koordinator PKSE. Di situ melibatkan memang orang-orang yang bisa ada powernya juga di situ. Nah, kalau cuma nggak digawangi dengan orang yang gitu, nanti tetap aja benturan kepentingan ada. Ya, semoga dengan itu harapannya benturan kepentingan, maturitas, SPIP kita semuanya sudah ada, dan itu akan meminimalisir penyelewengan di lapangan. Kalau untuk Pokja 6 sendiri Pak? Oke, Pokja 6 adalah pelayanan publik. Nah, ini sebenarnya hasil dari semuanya tadi, tujuannya WPK, tujuannya ini semuanya itu adalah untuk kualitas pelayanan yang pada akhirnya dirasakan oleh pengguna jasa. Jadi ujung-ujungnya dari WPK itu harus bermanfaat bagi pengguna jasa. Nah, ini makanya ada Pokja 6 adalah pelayanan publik. Nah, ini digawangi oleh ketua Pogjanya, koordinator seksi UKLW. Dia punya moto kalau tidak salah, tidak memberikan janji tapi bukti. Gitu, tidak memberikan janji tapi bukti. Nah, itu Pokja memang motonya kayak begitu. Jadi mereka di lapangan sudah mulai dengan apa namanya kemarin pelatihan yang apa namanya yang masyarakat itu pelayanan prima. Nah, itu pelayanan prima. Jadi Pokja 6 kita pernah mendapatkan pelayanan dari Bank Bank Mandiri, karena mereka sebagai sudah mendapatkan excellent pelayanan. Makanya di kita pun juga tolong kawan-kawan kita yang untuk pelayanan di depan itu dilaksanakan pelatihan. Akhirnya dilatih itu. Kita terus berilmu lah ya Pak. Harus menambah. Kita pun juga siap mendapat kritik dan yang lain-lain. Di situ juga Pokja 6 juga melakukan survei kepuasan pelanggan. Tiap 6 bulan sekali ada indeks kepuasan pelanggannya, bisa dilihat di website KKP Panjang BDL. Ada, dan kami harapkan indeksnya juga terus naik. Nah, itu tadi. Juga ada di situ inovasinya pelayanan publik. Beberapa di situ inovasi pelayanan. Sekarang sudah nggak ada lewat belakang gitu pelayanan. Contoh, ada yang kenal dengan karyawan KKP, akhirnya mogok lewat belakang, nggak usah ngantri. Sekarang antriannya pakai elektronik. Semua elektronik. Jadi siapa yang datang duluan, kalau elektronik sulit untuk ditembus pakai kawan, karena siapa yang datang duluan masuk. Dan di situ pun juga apa namanya pendaftaran pun juga elektronik. Monggo dikunjungi di Sinkarkes, itu sudah secara nasional bisa untuk pendaftaran. Terintegritas ya Pak. Terintegritas di situ. Nah, di situ itu sedikit banyak tentang pelayanan publik ya Pak. Oke. Nah, mungkin sebelum ke penutupan dan juga masukan nih Pak. Banyak yang bilang WBK itu wilayah bebas korupsi, berarti bebas nih kita korupsi. Nah, mungkin ini pemahaman